Halo, kita lanjutkan materinya untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi fragmen. Pada pengembangan aplikasi atau pengembangan layout Android Studio, kita bisa atau kita tahu ada berbagai macam jenis fragmen. Fragmen itu apa? Fragmen ini dia mewakili sebuah perilaku atau dia juga bisa mewakili sebuah bagian dari antarmuka dari activity atau fragmen activity. Nah, kita bisa mengkombinasi beberapa fragmen dalam satu aktivitas untuk membangun sebuah UI user interface yang dalam pengembangannya kita bisa menggunakan kembali sebuah fragmen di beberapa activity. Jadi istilahnya dia mirip seperti modular version pada dasarnya. Nah, kita bisa menganggap fragmen ini sebagai bagian modular dari sebuah aktivitas di mana dia memiliki daur hidup sendiri. Sehingga dia bisa menerima kejadian masukan sendiri dan dia atau kita bisa menambahkan dan menghapus aktivitas di saat dia berjalan. Filosofi desainnya pada fragmen ini ada berbagai macam, tapi pada dasarnya fragmen ini dia harus selalu tersemat dalam activity atau aktivitas, dan daur hidup sebuah fragmen itu secara langsung dipengaruhi oleh daur hidup dari activity hostnya atau aktivitas hostnya. Misal kita bisa lihat nih, ketika kita memiliki sebuah aktivitas yang dihentikan secara sementara atau di on pause, nah, nantinya semua fragmen yang ada di dalam activity tersebut dia akan berhenti sementara. Namun, bila activity tadi dimusnahkan, semua fragmennya dia juga akan hilang sedemikian rupa. Itulah model dari sebuah fragmen. Saat kita melakukan sebuah transaksi fragmen, kita juga bisa menambahkan ke backstack-nya yang dikelola dari sebuah aktivitas tersebut, sehingga nanti dia bisa menambahkan entry backstack yang merupakan catatan transaksi dari sebuah fragmen tersebut. Filosofi desain pada Android Studio, pada dasarnya Android memperkenalkan model fragmen itu di Android 3.0 atau bisa kita cek pada API di level 11 atau API pada version 11, terutama ketika kita atau difungsikan untuk mendukung desain UI yang lebih dinamis dan fleksibel pada layar besar seperti tablet dan lain sebagainya. Nah, karena layar tablet tadi jauh lebih besar daripada layar ponsel atau layar headset pada umumnya, maka dia akan membutuhkan banyak ruang untuk mengkombinasi dan bertukar komponen UI tentunya di situ. Nah, oleh karena itu pula, maka dikembangkanlah model dari fragmen itu sendiri. Sehingga ketika kita membagi sebuah layout menjadi beberapa fragmen, kita bisa mengubah penampilan activity pada saat proses dan mempertahankan proses atau perubahan itu pada backstack yang kita kelola pada sebuah aktivitas. Nah, mode-mode yang digunakan pada sebuah fragmen tadi ini kita bisa gunakan dengan bantuan library. Ada banyak sebenarnya, ada macam-macam library. Misal, ketika sebuah aplikasi berita bisa menggunakan satu buah fragmen untuk menampilkan daftar artikel pada sebelah kiri, dan fragmen lainnya dia menampilkan artikel pada sebelah kanan, dia bisa berjalan secara simultan. Nah, kedua fragmen ini dia muncul di sebuah aktivitas atau satu buah aktivitas yang sama dan berdampingan tentunya, di mana setiap fragmen tadi ini dia memiliki metode callback data atau daur hidup yang berjalan sendiri-sendiri atau pemanggilan model sendiri-sendiri, sehingga sebagai ganti menggunakan sebuah activity dalam sebuah artikel tersebut, maka activity yang lain dia akan memiliki tendensi pada activity tersebut. Selanjutnya kita bisa cek pada gambar. Di sini ada gambar yang bisa kita pahami atau kita bisa lihat gambar tersebut. Nah, pada gambar 1 atau gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan, kita bisa melihat ilustrasi dari layout sebuah tablet tersebut. Nah, layout ini yang kita lihat di sini, ini kan ada activity on contains di sini, dan di sini juga ada activity. Yang satu digunakan di layar tablet, yang satu digunakan di layar ponsel.
yang sama-sama digunakan dalam model aplikasi yang terpisah. Di sini kita lihat setiap activity dia memiliki fragmennya sendiri. Yang fragmen tadi itu dia menyesuaikan dari activity yang kita gunakan. Nah, kita harus mendesain masing-masing fragmen tadi secara modular ketika dia digunakan baik di tablet atau di mobile. Walaupun nanti pada dasarnya ketika kita menerapkan material desain, model ini akan berubah menjadi adaptive version. Tapi pada hakikatnya atau prakteknya tentu kita harus menyesuaikan kombinasi ukuran layar yang berbeda, sehingga nanti ketika kita mendesain aplikasi atau UI dia akan lebih mudah diterima bagi berbagai macam model headset. Kita lihat di sebelah sini di mana dua buah modul UI yang ditentukan oleh sebuah fragmen bisa digabungkan ke dalam satu activity yang sama untuk desain tablet atau dipisahkan menjadi desain mobile. Misal kita melanjutkan sebuah aplikasi berita yang kita bahas sebelumnya. Aplikasi bisa menyematkan dua fragmen dalam satu activity, di mana dia bisa memanggil dua data, membinding data, yang data tadi dia data yang berbeda. Selanjutnya, pada pengembangan model aplikasi tersebut kita bisa lihat bahwa aplikasi yang kita kembangkan atau aplikasi berita yang tidak kita coba pahami tadi, dia fragmen karena dia modelnya modular, dia menempel pada activity rootnya. Walaupun dia ditempatkan di sebelah kanan dan sebelah kiri dan dia berjalan sendiri-sendiri, ketika activity utama melakukan fungsi A, kedua fragmen tadi ini dia akan terhenti, terpause, atau dia akan musnah karena activity rootnya dia mengalami destroy. Proses pembuatan sebuah fragmen ini ada beberapa rule atau beberapa alur yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuat subclass fragmennya terlebih dahulu, di mana kelas fragmen tadi ini dia memiliki kode yang mirip seperti activity. Kelas ini dia memiliki metode callback yang serupa dengan activity, yang di dalamnya dia juga ada onCreate, onStart, onPause, dan onStop, menyesuaikan dari activity rootnya. Yang pada dasarnya jika kita mengkonversi aplikasi Android ini untuk menggunakan sebuah fragmen, mungkin cukup memindahkan kode yang ada di aktivitas masing-masing menjadi metode callback fragmen. Nanti untuk lebih detail kita akan coba sambil praktek. Nah, misalnya atau biasanya kita implementasinya bisa kita coba menerapkan metode daurnya. Contoh ketika kita menerapkan pada model onCreate. Nah, onCreate di sini salah satu metode yang digunakan pada dasarnya dia berjalan seperti ini. Sistem akan memanggil saat dia membuat sebuah fragmen. Jadi ketika kita menjalankan metode onCreate, pada dasarnya dia akan memanggil atau pada saat sistem memanggil membuat sebuah fragmen. Dalam implementasi penggunaan onCreate tadi, kita harus melakukan inisialisasi komponen terlebih dahulu dari komponen fragmen, sehingga nanti ketika fragmen tadi dihentikan sementara atau di pause, maka dia akan dilanjutkan ke metode berikutnya. Selanjutnya ada metode createView. Di sini sistem akan memanggil saat fragmen menggambar sebuah antarmuka pengguna atau digunakan oleh si user dalam membuat sebuah atau melakukan sebuah activity tertentu. Di sini mereka akan menggambar sebuah UI fragmen, di mana kita harus mengembalikan view atau nilai view dari metode ini menjadi root layout fragmen, yang nanti hasilnya bisa dikembalikan berupa nilai 0 atau nilainya berupa nilai callback yang akan digunakan pada activity. Selanjutnya ada onPause. Di onPause ini nanti sistem akan memanggil sebagai indikasi pertama bahwa pengguna sedang meninggalkan fragmen, sehingga nanti fragmen akan dilakukan penghentian sementara. Kebanyakan aplikasi dia model implementasinya pasti menggunakan ketiga ini, jadi dia tidak mungkin menggunakan salah satu fragmen pasti bisa menggunakan 3 jenis ketika digunakan dalam satu buah activity. Kalau di situ dia ada beberapa model fragmen, berarti dia setiap fragmen menggunakan ketiga jenis dari metode tersebut. Nah, ini ketika kita menambahkan sebuah antarmuka pada pengguna,
ketika kita menambahkan fragmen sampelnya, di sini kita membuat sebuah kelas view. Nah, di sini kita ada pemanggilan inflator, layout inflator dan lain sebagainya. Kita membuat sebuah kelas baru yang isinya ini, dan kita memanggil view seperti yang kita sampaikan atau kita bahas sebelumnya di sini, dimana kelas fragmen tadi ini dia memiliki activity yang sama. Nah, kita lihat subclass dari fragmen yang kita bikin tadi ini, dia memiliki nama example. Mana tadi dia memiliki nama example fragment. Nah, di example fragment ini parameter container diteruskan ke dalam method onCreateView. Di situ kita lihat ada method onCreateView. Di situ dia menjadi sebuah induk view group dari layout aktivitas tempat si fragmen tadi akan ditempatkan atau disisipkan. Parameter save instant dia adalah sebuah bundle di mana data tadi akan dilakukan binding di sana. Metode inflate di sini kan ada metode inflate yang dipanggil, ada 3 argumen. Yang pertama ID, view group, dan terakhir ada boolean. Nah, untuk penerapannya kita langsung saja buka Android Studio. Kalian bisa buat project baru di Android Studio. Kalau sudah, kalian buat project baru, kita akan coba mendeklarasikan sebuah fragmen untuk memahami bagaimana fragmen tadi atau menambahkan fragmen ke dalam sebuah aktivitas. Awal nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang menerapkan konsep view model. Kalau sudah bikin sebuah project baru, langkah pertama kalian cek dependensinya terlebih dahulu. Dia akan melakukan loading di sini. Kalian cek di bagian Gradle. Kalau belum selesai, kalian tunggu terlebih dahulu. Di bagian activity mainnya, sini kita cek di build grader, kita cek juga di sini, kita lihat dependensinya, kita lihat Android Compact sudah, Google Material. Coba kalian pastikan Google-nya juga jalan. Kalau belum ada, kalian bisa tambahkan di sini untuk dependensi implementation. Kalian tambahkan dependensi kalian di sini sama seperti milik saya. Kalau belum sama, kalian bisa rubah dan sesuaikan untuk dependensinya. Selanjutnya, kalau sudah sama dan bisa dilakukan synchronize Gradle-nya, kalau sudah, kalian bisa klik atau kalian masuk ke main activity, atau kalian masuk di activity main.xml. Seperti praktek-praktek sebelumnya, di main activity kalian hapus terlebih dahulu di bagian text view ini. Setelah itu kita bisa tambahkan beberapa komponen yang kita akan pakai di sini. Yang pertama, kita akan coba masukkan komponen Google-nya terlebih dahulu. Kita masukkan di sini Google Android Material Upper di sini. Setelah itu, karena nanti kita akan coba buat komponen Google-nya, di bawahnya kita masukkan Android layout margin, layout width-nya terlebih dahulu aja. Di sini kita kasih match parent. Terus di bawahnya kita masukkan
height-nya, height require, kita masukkan wrap, terus kita masukkan time-nya juga, Android time, kita kasih atau kita samakan dengan bawaannya ya. Nah, kalau sudah, di bawah kita buat juga komponen Google untuk materialnya, sehingga nanti semua tampilan, pastikan semua coding kalian sama seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, inilah fungsi tadi kita melakukan atau penambahan dependensi pada build Gradle-nya. Nah, di sini kita melakukan implementasi nih, kita pemanggilan life cycle dan lain sebagainya. Yang nanti kita akan panggil pada activity main. Setelah semua ini tadi sama, baru kita bikin sebuah kelas untuk melakukan view modelnya. Kalian bisa buat kelas baru. Kalian bisa jalan ke sini di bagian up-nya. Sudah selesai, kalian edit di sini. Di bagian layout kalian klik kanan, kalian buat sebuah fragment. Mana fragment? Nah, ini di situ kita bisa buatkan sebuah fragment baru. Kalian bisa pilih fragment yang masih kosong. Di sini sebenarnya sudah ada beberapa model fragment, yang model list atau lain sebagainya, tapi kita coba pilih yang blank terlebih dahulu. Namanya kalian bisa isi atau kita bisa tambahkan namanya fragment first mungkin. Fragment .xml gitu ya, nggak usah dia langsung nanti. Oke, kalau sudah dia akan melakukan sinkronis lagi. Nah, pada fragment first XML tadi ini nanti kita sesuaikan isinya dengan isi sebagai berikut. Pastikan nilainya, kalian bisa lakukan drag and drop atau kalian bisa tambahkan sendiri satu persatu, tidak masalah, kalian bebas untuk mengisinya. Selanjutnya kalian bisa buatkan satu buah kelas di sini, sebuah file di main, kalian kasih nama fragment first di sini. Di bagian main activity-nya. Di main sini kalian bisa buatkan new Kotlin file. Di sini kalian kasih nama first fragment. Terus kalian bisa lakukan import. Harusnya di versi Android terbaru dia nanti otomatis, tapi kalau dia belum otomatis, kalian bisa tuliskan dan samakan kode dengan yang milik saya sebagai. Kalau sudah selesai, kalian bisa buatkan fragment yang kedua di layout. Sama seperti sebelumnya, kalian bisa buat atau kalian bisa ganti XML-nya jadi seperti. Kalau kalian sudah mengisi bagian fragment kedua, kalian bisa buatkan seperti yang pertama tadi, second fragment.kt atau .kotlin. Kalian bisa tuliskan isi sebagai berikut. Kalian nggak usah takut terkait dengan tulisan-tulisan merah seperti ini karena kita masih belum membuat kelas view-nya. Kita bisa membuat kelas di sini. Kita bikin Kotlin file atau Kotlin class. Kalian pilih Kotlin, kalian kasih nama dengan, kalian samakan. Kalian bikin kelas, kasih nama communication view apa tadi, model ya,
communication view model, kita pakai kelas. Oke. Nah, kalau sudah, kalian tinggal sesuaikan isinya dengan milik saya sebagai berikut. Nah, kalau sudah semua, second fragment sudah, setelah itu first fragment juga sudah, kita butuh penghubung nih. Maka kita bikinkan kelas baru di sini, kita kasih nama view page adapter, karena di nanti adapternya yang melakukan hubungan synchronize-nya. Setelah kalian buat isinya, kalian sesuaikan dengan milik saya juga seperti biasanya. Kalian lihat di bagian view adapter sudah saya bikin, kalian sesuaikan isinya nanti di sini. Ya. Kalau sudah di bagian main activity, kalian bisa rubah dengan nilai seperti ini. Oke. Pastikan semuanya sama terlebih dahulu. Semua data sudah kalian sesuaikan, maka langkah selanjutnya kalian bisa running. Kalian boleh running menggunakan emulator yang ada di mobile atau yang ada di Android Studio. Kita tadi telah membuat sebuah fragment. Yang fragment tadi ini pada dasarnya dia model dari sebuah activity. Jadi kita tadi kan punya satu activity main activity, di mana main activity tadi dia memiliki dua buah fragmen A dan fragmen B, yang setiap fragmen tadi ini terhubung ke dalam sebuah activity. Kalau kalian sudah running, dia nanti akan sukses runningnya. Kalian amati hasil dari yang kita buat tadi. Kita amati bahwa kita lihat di bagian layout. Di bagian layout ini kan tadi kita memiliki activity main di sini. Yang activity main tadi dia memanggil fragmen pertama dan fragmen kedua. Di fragmen pertama dia memiliki image view A, di fragmen kedua dia memiliki image view B. Dia juga memiliki text view dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat di bagian komponen utama dia memiliki first fragmentnya di sini. Yang kedua dia memiliki second fragment di sini. Kan ada dua nih. Sorry, di first fragmentnya ini kayaknya ada yang salah ini. Ini kita coba copy dulu aja ya untuk first fragmentnya biar nggak ngerubah lagi dari awal. Kalian bisa copy aja ini semua dulu. Kita close, terus di nggak apa-apa. Coba kita jalankan, ini bentuknya apa ya? Kita coba lihat. Oh ya, sudah bener sih, is okay. Dia sudah ada first fragmentnya, dia ada second fragment, dia saling menghubung. Nah, posisinya kan dia berada pada komponen-komponen tersendiri. Untuk menghubungkan dua fragmen ini dengan activity, kita membutuhkan sebuah adapter. Nah, ini adapternya untuk menghubungkan kedua buah fragmen. Nah, tugas kalian adalah setelah kalian buat source ini, nanti source-nya juga saya upload. Kalian amati hasilnya. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, nanti kalian tuliskan dalam bentuk laporan hasil dari analisa fragmen, juga disertai pendapat kalian tentang fragmen. Apa itu sebuah fragmen? Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kurang lebihnya bisa kita bahas di Slack atau forum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti di materi-materi selanjutnya mungkin saya akan mengupload materi tidak menunggu jadwal perkuliahan. Kalian bisa cek channel saya, nanti kalian bisa follow atau subscribe. Nanti materi-materi yang lain saya akan upload langsung tanpa mengikuti materi yang ada di perkuliahan. Saya juga akan membuat sebuah playlist tentang Flutter yang pengen mengembangkan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter. Jadi jangan lupa cek di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.